Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Arya Dipa dengan NIM 201031997. Nah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok ingin sedikit menjelaskan tentang analisis sistem apa yang telah kita buat dan akan kita presentasikan untuk memenuhi tugas UAS kali ini. Nah, analisis sistem yang telah kita buat yaitu tentang vending machine yang dimulai dari user memasukkan uang, menganalisa pilihan user, pemprosesan uang, sampai sistem mengeluarkan produk. Nah, untuk requirement, tipe pengelompokan requirement, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, sampai kelas diagram akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Ditya Gunoman, NIM 201103145. Di sini saya akan menjelaskan rekrutmen vending machine. Di sini ada 11 rekrutmen dan ada yang masuk ke dalam jenis rekrutmen sistem. Kenapa masuk ke dalam jenis rekrutmen sistem? Karena rekrutmen tersebut merupakan kebutuhan dari sistem atau hanya sistem yang dapat menjalankan rekrutmen tersebut. Dan user recruitment ini hanya user yang dapat menjalankannya. Dan prioritas ada prioritas high dan medium. Kalau prioritas high artinya kalau tidak ada rekrutmen tersebut sistem tidak bisa jalan. Kalau medium, kalau tidak ada rekrutmen tersebut sistem masih bisa tetap jalan. Di sini ada tipe rekrutmen fungsional dan non fungsional. Kalau fungsional rekrutmen itu prioritasnya penting. Kalau non fungsional tidak terlalu penting. Pengelompokan rekrutmen. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 use case. Nah, rekrutmen pertama masuk ke use case menampilkan produk dengan kode R1. Dan rekrutmen kedua masuk ke use case memasukkan uang. Rekrutmen 3, 4, 5 ini masuk ke dalam use case memproses uang. Dan rekrutmen ke-6 masuk ke use case memilih produk. Rekrutmen 7, 8, 9 ini masuk ke use case proses mengecek uang dan produk. Rekrutmen 10 masuk ke use case memilih produk lagi. Dan rekrutmen ke-11 masuk ke use case mengeluarkan produk. Terima kasih, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Arya Dipa dengan NIM 201031997. Nah, di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari vending machine sesuai tugas kelompok yang kita buat. Di sini terdapat 2 aktor dan 7 use case yang terdiri dari use case masukkan uang, memilih produk, memproses uang, menampilkan produk, memilih produk lain, proses pengecekan uang dan produk, dan mengeluarkan produk. Nah, alurnya di sini adalah yang dimana aktor memasukkan uang. Ketika memasukkan uang, di sini use case masukkan uang include dengan memproses uang, yang dimana ketika aktor masukkan uang akan diproses terlebih dahulu oleh mesin sesuai berapa saldo yang dimasukkan oleh aktor, dan aktor bisa memilih produk. Jika proses sudah selesai, maka aktor bisa langsung memilih produk dan mesin akan menampilkan produk yang akan bisa dipilih oleh aktor. Nah, ketika aktor memilih produk, di sini use case memilih produk include dengan proses pengecekan uang dan produk, yang dimana pada proses ini mesin akan memproses uang, jumlah uang dan harga sesuai dari harga produk. Nah, di sini aktor dapat mengextend memilih produk lain, yang dimana pada use case proses pengecekan uang dan produk ini bisa extend memilih produk lain, yang dimana aktor bisa memilih jika memiliki saldo memilih produk lain atau menambahkan produk lain jika aktor memiliki saldo lebih atau ingin menambahkan produk yang akan dibeli. Dan jika sudah, sistem atau mesin dapat mengeluarkan produk yang dipilih oleh aktor. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Setiawan Alarif dengan nomor NIM 2010008. Di sini saya akan menjelaskan bagian activity diagram. Oke, di sini saya mempunyai 2 kolom, yaitu customer dan vending machine. Langkah pertama, si customer memasukkan uang, lalu vending machine akan mengecek keadaan uang tersebut. Jika uang tersebut terlipat atau basah, maka uang akan dikembalikan.
Jika berkeadaan normal, maka user akan memilih produk, lalu vending machine akan mengecek pilihan dari user. Jika uangnya lebih kecil pada harga produknya, maka uangnya akan dikembalikan. Jika pilihan user jika jumlah uangnya lebih besar pada harga produk, produk yang dipilih si customer bakal dikeluarkan dan customer bisa memilih produk kembali. Dan jika jumlah uangnya pas dengan harga produk, produk yang dipilih tersebut dikeluarkan oleh vending machine. Sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Karangsatria Prawira dengan NIM 20101102. Nah, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram vending machine, di mana di sini terdapat 4 objek. Yang pertama ada aktor, ada boundary, ada controller, dan ada database. Nah, di sequence ini terdapat 2 lifelines. Yang pertama ada lifeline berbentuk batang seperti ini, di mana yang artinya di sini sedang aktif atau ada aktivitas. Nah, yang kedua di sini ada yang berbentuk garis putus-putus seperti ini, yang artinya lifeline ini sedang tidak aktif atau tidak ada aktivitas. Nah, di sini terdapat garis kiri ke kanan, yang dimana ini disebut dengan sinkronus, dimana berfungsi untuk menghubungkan, misalnya seperti customer yang dihubungkan ke boundary. Nah, di sini juga ada garis kanan ke kiri yang putus-putus, di mana disebut dengan return, di mana berfungsi untuk menampilkan. Nah, kenapa di sini terdapat controller baru? Karena ketika kita membuat atau membangun controller ini, otomatis controller ini akan dibangun. Nah, makanya terdapat controller seperti ini. Lalu di sini saya membuat percabangan, di mana di percabangan ini akan mengeksekusi saldo sementara lebih besar dari harga produk. Nah, dan saldo sementara sama dengan harga produk dan saldo sementara kurang dari harga produk. Nah, di sini akan dieksekusi. Nah, ketika saldonya sama, maka produk langsung dikeluarkan. Jika lebih, produk akan dikeluarkan dan customer boleh memilih produk yang lain lagi sesuai dengan harga yang lebih atau dengan uang yang lebih. Lalu ketika kurang, maka uang akan dikembalikan sesuai jumlah yang dimasukkan. Lalu di sini terdapat destroy, di mana destroy ini adalah untuk mengakhiri kegiatan yang ada di controller ini atau aktivitas yang ada di controller ini. Lalu di sini juga ada refresh, di mana di sini saldo sementara akan di refresh. Misalnya kita memasukkan 10.000, akan di refresh lagi ke 0 rupiah lagi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agnes Lisna Dewi, NIM 19101287. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelas diagram. Alasan memilih tipe kelas diagram adalah karena dapat menggambarkan dan menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem dan juga mampu mengilustrasikan model data untuk sistem informasi. Baik, di dalam kelas diagram terdapat kelas transaksi. Di dalam kelas transaksi ada ID, ada tanggal transaksi string, nilai transaksi string, dan ID produk string. Berikutnya ada VM controller. Di dalam VM controller terdapat ID user string dan ID transaksi string. Berikutnya cek saldo sementara, produk keluar, pilih produk, refresh saldo, warning. Selanjutnya ada boundary transaksi. Di dalam boundary transaksi ada button submit. Dari VM controller ada class user. Di dalam class user ada ID user string dan saldo user string. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.